Kalau disebut sebagai makanan rakyat jelata di masa penjajahan Belanda, mungkin ada benarnya. Bahan utamanya aja tulang belulang, kepala dan jeroan kambing alias bagian tubuh yang tak digunakan menir dan noni Belanda. Bahkan konon nama makanan ini berasal dari bunyi-bunyian saat tulang beradu dengan piring gambreng atau seng. Kleng kleng kleng, jadilah namanya tengkleng. Namun, meski berawal dari sejarah yang kelam, tengkleng tumbuh dan menjadi salah satu makanan legenda khas Solo yang digemari dan diburu wisatawan. Tengkleng yang berisikan bagian kepala, tulang, dan kaki dari kambing merupakan suatu kuliner hasil dari kreativitas warga pribumi. Karena pada masa penjajahan, yang bisa makan daging kambing hanya orang-orang tertentu saja, yaitu para bangsawan dan juga orang-orang Belanda. Oleh karena itu, masyarakat pribumi waktu itu memanfaatkan bagian sisa kambing dan mengolah sedemikian rupa menjadi makanan yang nikmat. Lahirlah tengkleng ini. Tengkleng sangat mirip dengan gulai kambing. Bedanya hanya bahan dasar tengkleng yang berupa tulang belulang dan jeroan. Kuah tengkleng juga lebih encer dari gulai daging kambing. Salah satu tengkleng yang terkenal dan legendaris di kota Solo adalah warung tengkleng Bu Edi Pasar Klewer yang konon sudah ada sejak tahun 1917. Warung tengkleng ini cukup terkenal di kalangan pecinta kuliner. Bahkan mereka berujar, lengkap rasanya berkunjung ke Solo tanpa sempat menyantap olahan daging kambing ini. Yup, ciri khas tengkleng Bu Edi Pasar Klewer ini tak lain adalah daging dan jeroannya yang sangat empuk. Kuah tengklengnya pun cukup encer tanpa dicampur santan. Karena dari tekstur sama rasanya itu empuk dan juga enak. Tengkleng Klewer ini masuk di list kita, terus kita cari di map, ketemunya di sini. Terus udah kita coba ini sama teman-teman, enak rasanya ya, dagingnya empuk. Kini, warung tengkleng legendaris Bu Edi Pasar Klewer dikelola oleh Sulistri yang menjadi generasi ketiga usaha warung ini. Wanita berusia 46 tahun yang akrab disapa Mbak Tri ini berkisah bahwa usaha kuliner ini pertama kali dirintis oleh sang nenek yang bernama Saliem. Awalnya sang nenek berjualan tengkleng dengan cara berkeliling kawasan Pasar Klewer di sekitar tahun 1940-an. Saat itu harga tengklengnya masih dihargai 1 perak per porsi. Baru saat pengelolaan Ibu Edi atau ibu kandungnya Sulistri di tahun 1971, warung tengkleng ini pindah berjualan di bawah gapura Sar Klewer. Sejak di bangku SMA tahun 96, Tri sudah membantu sang ibu berjualan tengkleng di bawah gapura Pasar Klewer. Usai peristiwa kebakaran Pasar Klewer di tahun 2014, lokasi jualan tengkleng Bu Edi kemudian pindah ke area taman parkir Masjid Agung Solo hingga saat ini. Yang menarik dari tengkleng Bu Edi Pasar Klewer adalah rasa yang tak berubah serta penyajiannya yang masih menggunakan pincukan atau lipatan daun pisang yang ditusuk dengan lidi. Alhamdulillah jaga kualitas sama mutu. Sama rasanya tetap nggak berubah gitu loh. Dari dulu ibu jualan kan pakainya pincuk, jadi masih dibiasa kayak gitu, pakainya pincuk gitu loh, pakai daun pisang itu. Menurut Tri, penggunaan pincuk saat penyajian tengkleng membuat aromanya lebih legit dan membuat menambah selera makan. Dalam sehari ada sekitar 5-6 panci penuh bahan tengkleng yang dibawa Sulistri dari rumah. Isinya mulai dari iga, kaki, mata, telinga, lidah, sate jeroan, sate daging, sate babat, sate lidah, sumsum, dan juga otak. Satu porsi standar tengkleng dibanderol dengan harga Rp30.000. Mendapat isian berupa potongan daging kepala 1 tusuk dan beberapa tulang kambing. Semuanya dipincuk menjadi satu bersama nasi. Sementara porsi Rp50.000 mendapat isian yang cukup lengkap, mulai dari lidah, pipi, kaki, dan tambahan otak. Sejak dulu, dagangan tengkleng Klewer Bu Edi sudah ramai pembeli. Bahkan seringkali dalam waktu 2-3 jam berjualan, tengkleng legendaris ini pun ludes terjual. Karenanya, warung ini hanya beroperasi dari pukul 12 siang hingga pukul 3 sore. Kalau hari biasa 40 bagian kepala kambing,
Tapi kalau tulangan itu hampir 30-40 kilo. Iya, iya. Terus belum lagi bagian jeroan, daging itu belum. Kalau jeroan ya paling enggak 10 kilo, 15 kilo. Meski tengkleng adalah kuliner yang berbahan limbah kambing, namun sajian ini bisa menjadi sangat nikmat dan istimewa. Semua ini hasil penggunaan rempah-rempah serta teknik memasak yang tepat. Rempah-rempah seperti biji kedaung, kelebet, hingga kayu manis membuat aroma jeroan dan semua isian tengkleng tidak tercium. Proses memasak dengan peralatan tradisional pun membuat bumbu meresap ke dalam daging hingga tulang kambing. Jadi biar tidak bau kambingnya terlalu strong, kita menggunakan 3 item tersebut. Biji kedaung, kelebet, dan juga kayu manisnya yang sudah kita sangrai dan haluskan ya. Menggunakan kombinasi kedua rempah-rempah ini yang membuat untuk flavornya tengkleng tersebut jadi khas. Laris manisnya dagangan tengkleng Bu Edi Pasar Klewer setiap hari tentu menjadi pertanyaan. Apalagi di setiap sudut di kota Solo, selalu ada pedagang olahan kambing. Semua olahan ini bahkan menjadi kuliner khas kota Solo dan dijamin lezat tiada tara. Dari sisi harga pun, tengkleng Bu Edi Pasar Klewer hampir tak tersentuh kalangan bawah. Apa benar karena hal-hal goib? Laris manisnya dagangan olahan kambing di kota Solo tak lain karena sebagian besar warga Solo adalah penggemar daging kambing. Jadi apapun olahan kambing di kota ini pasti banyak diburu. Apalagi nikmatnya tengkleng Bu Edi sudah melekat turun-temurun di lidah warga Solo. Dari laman beberapa situs media online di Solo, kegemaran warga Solo akan daging kambing dipicu dari keberadaan orang-orang Timur Tengah di Solo. Persisnya di kawasan sekitar Pasar Kliwon, Kota Solo. Dan hingga saat ini, di sekitar wilayah sekitar Pasar Kliwon, banyak ditemui pedagang sate dan olahan kambing lainnya, termasuk diantaranya cabang tengkleng Bu Edi sendiri. Dahulu, nenek moyang orang Timur Tengah yang datang untuk berdagang, menggunakan olahan kambing untuk menjamu para pejabat dan bangsawan Solo. Lambat laun, kelezatan daging kambing ini menjadi kegemaran raja-raja Solo dahulu, hingga akhirnya tercipta berbagai olahan kambing. Sebab itu pula, sampai saat ini, olahan daging kambing tetap menjadi selera sebagian besar warga Solo. Pasar yang identik dengan masyarakat bawah, tentu saja membuat tengkleng terkesan murah, tapi punya rasa yang luar biasa. Pasar Klewer di dekat lokasi tengkleng Bu Edi saat ini adalah salah satu pasar terkenal di kota Solo. Keberadaannya menjadi saksi sejarah awal berdirinya kota Solo. Di zaman Jepang, sekitar tahun 1942 hingga 1945, areal pasar ini mulai dimanfaatkan sebagai tempat pemberhentian kereta api. Saat itu, Pasar Klewer bernama Slompretan atau Trompet karena dekat dengan pemberhentian kereta api. Baru di tahun 1970, pasar tradisional ini diresmikan Presiden Soeharto menjadi pusat grosir batik, tekstil, dan garmen. Pasar ini pun menjadi pasar pedagang kulakan di sekitar Solo dan Jawa Tengah. Biasanya dalam kultur Jawa yang feodal ataupun yang tidak memberikan tempat pada perempuan, justru dengan Pasar Klewer, perempuan ini mempunyai andil. Nah, jadi dulu para pedagang ini kebanyakan memang para perempuan. Ada perempuan dari Lawean, ada dari Kauman, itu yang jualan batik. Nah, dulu istilahnya wadi ya. Nah, ada istilah klewer itu adalah kain yang terjuntai. Yang paling dirasa di pasar ini adalah hubungan kekeluargaan antar para pedagang. Konon di masa lalu, para pedagang tidak selalu mendamba keuntungan profit, melainkan keguyupan dan silaturahim. Pasar di situ, klewer itu mengamalkan ungkapan Badisana Tuno Sata gitu ya. Itu artinya laba sedikit nggak masalah, tapi yang penting dapat keuntungan besar adalah tambah teman, tambah kerabat, tambah sedulur gitu.
Bisa jadi rasa persaudaraan di Pasar Klewer pula lah yang membuat tengkleng Bu Edi secara turun-temurun menjadi buah bibir pedagang dan pengunjung Pasar Klewer. Hingga mereka selalu datang dan datang lagi sebagai konsumen setia tengkleng Bu Edi Pasar Klewer ini.